Istri yang paling baik adalah istri yang paling baik kepada suaminya. Kenapa paling baik? Karena kalau kita sudah menjadi orang yang paling baik kepada pasangan kita, maka itu menandakan bahwa kita ini berusaha untuk membahagiakan dirinya. Ya. Juga kewajiban kita sebagai suami, sebagai istri adalah saling menjaga diri agar tidak masuk ke dalam neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ini tentunya tugas utama seorang suami. Seorang suami tugasnya adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Ini tugas suami. Ya. Tapi kalau suami dirinya sendiri saja dia tidak jaga dari api neraka, maka lebih pantas lagi dia tidak bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Sedangkan istri, maka dia kewajibannya adalah taat kepada suami. Rasulullah bersabda dalam Musnad Ahmad, "Zaujuki jannatuki aw naruki." Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Adalah surgamu atau nerakamu. Karena ada seorang istri mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, saya punya seorang suami yang sangat saya taati. Saya tidak pernah membantahnya, tidak pernah berselisih dengannya." Maka Rasulullah kemudian mengatakan, "Zaujuki jannatuki wa naruki." Suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Apa maknanya? Maknanya adalah suami itu bisa menjadi sebab seorang wanita masuk ke dalam surga, dan bisa sebaliknya, bisa menjadi sebab bagi seorang wanita untuk masuk ke dalam neraka. Ya, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membina rumah tangga yang baik. Hanya saja dalam kehidupan kita berumah tangga pasti ada problem. Mustahil ada rumah tangga yang tidak ada problemnya. Jangan kemudian terobsesi dengan kisahnya Imam Ahmad yang mengatakan bahwa selama 40 tahun saya tidak pernah berselisih dengan Ummu Saleh. Istrinya Imam Ahmad bernama Ummu Saleh karena putranya yang paling sulung bernama Saleh. Tapi kisah Imam Ahmad ini tidak bisa dijadikan sebagai standar dalam kajian keluarga. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai standar? Karena ini cuma 1 dari 10.000. Cuma 1 dari 10.000. Sedangkan kita standar itu adalah pada kondisi yang dominan. Jelas ya? Kalau kita membuat standar kemiskinan di Konawe, di Wowotobi atau di Unaha, apakah kita mau menjadikan standar kekayaan? Ya, misalnya orang nomor 1 ya, yang punya tambang di Konawe, baru kita katakan karena dia nomor 1 kekayaannya di Konawe, kita katakan orang Konawe kaya-kaya. Mustahil, tidak bisa hal itu dijadikan sebagai standar. Standar utamanya adalah hal yang dominan di tengah masyarakat. Ya, jadi kisah Imam Ahmad walaupun sangat luar biasa, tapi tidak bisa dijadikan sebagai standar dalam kajian keluarga. Kenapa tidak bisa dijadikan sebagai standar? Pertama, itu hal yang ideal tapi tidak sesuai dengan realitas. Ya. Jadi problem dalam rumah tangga itu merupakan hal yang pasti terjadi. Ya. Oleh sebab itu, sebelum kita menikah, kalau di sini ada yang belum menikah atau kita yang sudah menikah, memang kita harus yakinkan dalam hati bahwa pernikahan itu indah. Tapi ingat, rumah tangga itu tetap ada problemnya. Mustahil tidak ada problemnya. Ya. Rumah tangga itu indah, tapi mustahil tidak ada problemnya. Jadi orang yang baru mau menikah, jangan diceritakan tentang indahnya pernikahan. Ya, ceritakan juga tentang problem, tantangan, rintangan yang ada dalam pernikahan. Ya, silakan ceritakan bahwa 70% pernikahan itu adalah hal yang indah, 30%-nya adalah tantangan. Ya, 30%-nya adalah problem yang harus kita selesaikan. Ya, kenapa? Karena pernikahan itu adalah anugerah terbaik, anugerah terindah. Jelas Allah mengatakan, ya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum. Di antara tanda-tanda kekuasaannya, nikmatnya, karunia-Nya, Dia mengawinkan kalian.
Itu karunia. Dan karunia yang indah itu wajib diketahui bahwa setiap karunia yang indah itu pasti ada ujiannya. Mustahil tidak ada ujiannya. Kekayaan, jodoh, ya, jabatan, itu semua ada ujiannya. Ya. Jadi problem rumah tangga itu adalah ujian dari Allah Subhanahu. Itu harus diyakini. Problem rumah tangga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga harap diperhatikan bahwa kenyamanan rumah tangga itu juga bagian dari ujian. Jadi ujian dari Allah itu bukan hanya rumah tangga yang memiliki problem, tidak. Rumah tangga yang tenang-tenang saja itu juga merupakan ujian. Betapa banyak rumah tangga yang dikatakan ini harmonis, ya, harmonis, nyaman, suaminya masya Allah suami yang setia dan sebagainya. Ternyata setelah 1 tahun 2 tahun, ya, rumah tangganya memiliki problem yang sangat besar. Ya, seperti kisah siapa yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden. Ya, dikisahkan sebagai lelaki yang sangat luar biasa. Tapi setelah 1 tahun 2 tahun, kemudian terbukti bahwa dia tidak mampu untuk menjaga ujian dari Allah berupa kenyamanan dan kebahagiaan rumah tangga. Kemudian yang perlu diyakini adalah bahwa tidak semua problem, tidak semua kesulitan rumah tangga itu adalah problem. Tidak semua kesulitan rumah tangga itu adalah problem yang hakiki. Ya. Ini harus diingat, ya, supaya tidak dijadikan sebagai problem. Ya. Kita akan kaji lebih dalam lagi insyaallah. Kenapa problem rumah tangga terjadi? Pertama, kadangkala problem itu kita yang ciptakan sendiri. Kadangkala suatu persoalan bukan problem, tapi kita sendiri yang menganggapnya sebagai problem. Apa faktornya? Problem itu, para asatidzah, ustadzah, para ikhwah sekalian, kata para ulama, kata Syekh Jasim Al-Mutawwa, beliau mengatakan suatu hal itu dianggap sebagai problem berdasarkan sudut pandang orang yang memandangnya. Berdasarkan sudut pandang orang yang memandangnya. Kadang suatu hal bukan problem, tapi satu orang mengatakan ini problem, orang kedua mengatakan ini bukan problem. Ya, contohnya misalnya, ya, ada anak kita memecahkan piring atau gelas, memecahkan piring atau gelas. Ada yang memandangnya ini bukan problem, jelas ya. Ya, dia tinggal suruh bersihkan saja, tidak usah. Jadi ada yang memandangnya itu problem, makanya anaknya ditampar atau ya jelas ya. Ya. Padahal kasusnya sama, tapi orang pertama menganggap ini bukan problem, orang kedua menganggap ini problem. Ya. Padahal kasusnya sama, kasusnya sama. Ya. Termasuk juga dalam persoalan rumah tangga. Kita datang dari luar, misalnya seorang suami datang dari luar, istrinya belum menyiapkan apapun, kecapean. Di antara kita ada yang menganggapnya ini bukan problem, tapi di antara kita juga ada yang akan menganggap ini problem. Ya. Jadi problem itu tergantung pada sudut pandang orang yang memandangnya. Itu kadang, ya, tidak juga semua, tapi kadangkala, ya, atau kebanyakan problem rumah tangga itu karena adanya sudut pandang, ya, sudut pandang yang salah. Ya. Adanya sudut pandang yang salah. Ya. Ada banyak di antara kita memiliki problem rumah tangga, tapi orang pertama menganggapnya bukan problem, akhirnya rumah tangganya jalan biasa saja. Tapi orang kedua menganggapnya ini problem, sehingga rumah tangganya, ya, hancur berantakan. Ya, tadi misalnya pelayanan, ya, seorang istri misalnya suaminya, ya, selalu datang terlambat. Ya. Ada yang menganggapnya problem, ada yang menganggapnya bukan problem. Ya. Ini tergantung pada sudut pandang, pada sudut pandang kita. Kemudian problem rumah tangga terjadi karena kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan suami atau istri tidak merasakan syukur, tidak bersyukur kepada Allah, maka rumah tangganya akan rentan untuk memiliki banyak problem. Ya.
ketika seorang istri mendapati pendapatan suaminya sedikit, misal pendapatan suaminya sedikit, pas UMR atau di bawah UMR, terus dia lihat teman-temannya rata-rata ada yang beli emas, ya, rata-rata teman-temannya sangat luar biasa. Kapan dia tidak bisa bersyukur, maka dia akan menuntut pada suaminya untuk, ya, dibelikan juga emas seperti wanita-wanita yang lain. Ya, makanya saya lihat di Makassar itu ada seorang ikhwah juga mengatakan, istri saya itu jarang kumpul-kumpul sama wanita-wanita yang lain. Kenapa jarang kumpul? Walaupun istrinya adalah orang berada, tapi ketika kumpul-kumpul sama istri-istri yang mereka ceritakan itu tentang kemewahan duniawi, ya, apa yang mereka belanjakan, apa yang mereka sangat luar biasa. Akhirnya, ya, kalau cerita itu didengar oleh wanita yang tidak bisa bersyukur, dia akan pulang ke rumah, ya, ke rumah, dan kemudian menuntut pada suaminya agar juga diperlakukan seperti wanita-wanita yang lain, ya, diperlakukan oleh suami mereka. Ini problem. Jadi kalau tidak memiliki rasa syukur, maka rumah tangga akan rentan untuk hancur, ya. Apalagi kalau kita ini kadang menganggap bahwa, ya, kadang melihat bahwa rumput tetangga lebih subur daripada rumput sendiri, ya. Jelas, ya? Ya, padahal ketika memiliki rumput tetangga ternyata sama juga, bahkan lebih buruk, ya. Itu kadang kita seperti itu. Jelas, ya? Kalau kita seandainya merasakan rumput tetangga ternyata mungkin lebih buruk dibandingkan daripada rumput kita sendiri. Kenapa? Karena adanya rasa syukur yang hilang. Makanya dalam persoalan, kalau problem rumah tangga kita adalah problem finansial, maka petunjuk Rasulullah adalah unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian dalam persoalan duniawi, dan jangan melihat orang yang lebih tinggi. Jadi keluarga kita, kehidupan keluarga kita, lihatlah kepada orang yang lebih rendah. Jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi. Kapan melihat kepada orang yang lebih tinggi? Rumah mereka lebih mewah, kendaraan mereka lebih mewah, ya, maka kita akan bahaya, ya. Kita akan menuntut banyak hal dari suami kita atau dari istri kita. Kemudian tidak adanya kesabaran. Problem utama dari problem-problem rumah tangga adalah tidak adanya kesabaran, ya. Tidak mau bersabar, ya. Ini problem yang sangat besar, ya. Kemudian tidak ada yang mau mengalah. Ini juga salah satu problem besar. Ya. Kalau problem terjadi, bagaimana, ya? Kalau problem rumah tangga terjadi, apa etikanya? Problem rumah tangga sangat banyak, ya. Perbaik problem nafkah, ada problem nafkah lahir, ada problem nafkah batin, ya. Belum lagi problem akhlak misalnya, ya. Yang satunya cepat marah, atau yang satunya kikir, atau, ya, istri misalnya selingkuh, atau suami misalnya selingkuh, ya, misalnya, ya, seperti itu. Ketika terjadi problem yang seperti ini, apa etikanya? Ya, itu harus ada etika. Etika problem rumah tangga yang pertama adalah harus dirahasiakan, ya. Etika rumah tangga, ya, etika ketika kita mendapatkan problem dalam rumah tangga adalah dirahasiakan dan jangan diceritakan kepada orang lain. Kenapa dirahasiakan? Yang pertama adalah karena ia merupakan aib rumah tangga kita, ya. Masa Anda mau menceritakan aib rumah tangga Anda di hadapan orang lain? Apalagi kalau sudah diupload di Facebook, di Instagram, ya, banyak, ya. Ya. Kalau sudah diupload di Facebook dan Instagram, persoalannya tidak akan selesai, tambah rumit, bahkan akan mengundang banyak komentar, ya. Dan ini merupakan sisi negatif dari, ya, menyebarkan aib rumah tangga kita. Jadi menyebarkan problem rumah tangga kepada orang lain itu merupakan dosa dan merupakan akhlak yang buruk. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dari Al-Masjidil Aqsa ingin mengunjungi putranya Nabi Ismail di
di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika datang dan mengetok pintunya, istrinya keluar dan mengatakan, ya, Ibrahim tentunya tidak mengatakan bahwa saya ini suami, saya ini mertuamu, tidak. Ibrahim cuma mengatakan, di mana suamimu? Ismail. Dia mengatakan, suamiku lagi keluar mencari nafkah, berburu. Ya. Kemudian Ibrahim ingin menguji istrinya. Dia mengatakan, bagaimana kehidupanmu sama suamimu? Istri Ismail kemudian menceritakan problem rumah tangganya. Suamiku itu orang miskin, dia tidak punya apa-apa, saya ini kesusahan hidup. Iya. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau pulang, ya, jangan jangan kemudian terbayangkan bahwa Nabi Ibrahim itu datang ke Mekah cuma ketemu Ismail setelah itu pulang, tidak. Iya. Para ulama berbeda pandangan. Nabi Ibrahim itu kalau mengunjungi Mekah dia naik apa? Ada yang mengatakan dia naik buruk. Dia seorang nabi. Ya, tahu buruk ya? Buruk, ya, kendaraan para malaikat, ya, dalam bentuk sapi raksasa kemudian memiliki sayap. Itu buruk. Ya, kendaraan Nabi kita ketika Isra Mi'raj. Dan sekali melangkah itu buruk, sekali melangkah maka dia akan sampai pada ujung pandangannya. Jelas ya, kalau ujung pandangannya di matahari, sekali langkah langsung sampai di matahari. Itulah kecepatan dari buruk, lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Ya, itu buruk. Ya, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim menunggang kuda. Ya, wallahu alam. Ya, yang penting Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada menantunya, kalau suamimu pulang, maka perintahkan dia, ya, bilang bahwa tadi ada yang datang, dan beritahu, informasikan kepada dirinya bahwa orang yang datang tadi memerintahkanmu untuk mengganti palang pintunya. Ya, ini wanita mesti, ya, kasihan sekali, dia tidak tahu bahwa palang pintu itu adalah dia sendiri. Ya. Ya. Akhirnya ketika Ismail pulang, dia menceritakan bahwa tadi ada yang datang, ciri-cirinya seperti ini, dan dia mengatakan kepadamu, menasihatimu agar mengganti palang pintumu. Ismail mengatakan, orang yang datang dengan ciri seperti itu adalah ayahku, dan palang pintu yang dimaksud itu adalah dirimu. Ya. Maka ayahku memerintahkanmu untuk menceraikanmu. Kenapa Ibrahim memerintahkan untuk menceraikan? Memerintahkan Ismail untuk menceraikan istrinya. Karena istrinya ini adalah orang yang Orang yang tidak sabaran. Orang yang tidak sabar. Kalau seandainya Ismail sampai terus-terusan menikah dengan orang ini, maka Ismail tidak akan diberikan keturunan yang soleh. Ya. Maka kemudian dia suruh untuk diceraikan. Ya. Kenapa? Karena wanita ini memandang bahwa kekurangan nafkah itu adalah problem rumah tangga yang sangat besar. Padahal kan biasa saja. Padahal kan hal yang biasa. Tahun depannya lagi Ibrahim datang. Ismail tidak ada juga di rumahnya. Dan istri kedua Ismail sudah istri yang sangat luar biasa. Ya. Ketika Ibrahim bertanya tentang problem rumah tangganya, dia mengatakan, ya, rumah tangga saya baik-baik saja. Rumah tangga saya baik-baik saja dan tidak ada problem. Kenapa? Karena sudut pandang dua wanita ini berbeda. Ya. Wanita pertama memandang bahwa Ismail ini miskin sehingga dia punya problem yang sangat besar. Wanita kedua memandang bahwa meskipun Ismail miskin, tapi selama dia adalah orang yang baik, orang yang soleh, maka tidak ada yang namanya problem. Ya. Makanya mempertahankan rumah tangga selama suami itu soleh, istri solehah, jelas ya. Tapi kalau hanya persoalan nafkah atau hanya persoalan yang bukan terkait dengan persoalan agama, kita akan sebutkan insyaallah, maka mempertahankannya lebih utama. Ya. Mempertahankannya lebih utama. Walaupun suami mungkin suka memukul, ya, kadang memukul, tapi mempertahankan kalau suami itu adalah orang yang soleh. Tapi kan kadang kita laki-laki ini walaupun soleh, rajin sholat, rajin beribadah, kadang juga kita juga punya karakter cepat tangan. Ya, jelas ya. Ya, jadi ibu-ibu ini, para akhwat, kalau ada suami yang seperti itu, ya, harap bersabar. Ya. Tentu juga sang suami juga diperintahkan untuk apa? Untuk mengubah itu. Jelas ya. Jadi suami diperintahkan untuk mengubah karakter itu, sedangkan istri diperintahkan untuk selama suaminya masih menjaga sholat 5 waktu, jelas ya, tidak selingkuh dan sebagainya. Ya, maka silakan bersabar. Kenapa? Karena Asma bintu Abi Bakar
kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, pernah menangis-menangis mendatangi Abu Bakar, ayahnya. Dia mengatakan, wahai ayahku, ini Az-Zubair ini kadang memukul saya. Az-Zubair ibn al-Awwam, para ikhwat sekalian, ya. Az-Zubair ibn al-Awwam itu sejak kecil terdidik di atas cambuk dan pedang. Memang sejak kecil dia orangnya apa? Terdidik di atas cambuk dan pedang. Sepupunya Rasulullah Zubair ibn al-Awwam. Makanya orangnya adalah orang yang memang orang yang bukan biasa, ya. Orang yang sangat keras, ya. Tapi berbeda dengan putra putrinya. Ini, ya, berbeda dengan putra putrinya. Putra putrinya semuanya orang-orang lembut, ya. Ya. Dia beristrikan seorang istri dari, ya, istri yang merupakan putrinya Abu Bakar. Abu Bakar, antum tahu Abu Bakar? Abu Bakar itu orang yang sangat lembut, itu Abu Bakar. Orang yang sangat lembut. Makanya Aisyah ketika Rasulullah mengatakan bahwa Abu Bakar menggantikanku untuk menjadi imam, Aisyah komplain. Kenapa komplain? Itu ayahku adalah orang yang sangat lembut, tidak cocok jadi imam. Ya, lantaran lembutnya itu Abu Bakar. Jadi orang yang keras bertemu dengan orang yang sangat lembut. Asma dari keluarga yang sangat lembut, Az-Zubair berasal dari keluarga yang sangat bertemu. Ya. Ketika Asma melakukan kesalahan, Az-Zubair adalah orang yang paling cepat tangannya. Ya. Akhirnya Asma mendatangi Abu Bakar menangis. Ya. Wahai ayahku, ini suamiku memukulku. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, isbiri, wahai putriku, bersabarlah. Fa innahu rajulun salih. Karena Az-Zubair itu adalah laki-laki yang soleh. Kalau hanya pukulan biasa, ya, bersabar, karena dia adalah rajulun salih. Wa inni la arju an takuni zaujataha fil jannah. Ya, kata beliau, saya berharap agar engkau menjadi istrinya dalam surga. Karena seorang suami istri, kalau mereka sama-sama masuk ke dalam surga, mereka bertemu. Tapi kalau mereka bercerai lalu masuk ke dalam surga, tidak akan pernah bertemu. Ya. Jadi kalau masing-masing meninggal setelah perceraian, itu tidak akan dikumpulkan lagi dalam surga. Jelas ya, itu untuk suami istri, ya. Ya. Jadi menceritakan aib rumah tangga merupakan hal yang sangat tercela, tidak dibolehkan. Bahkan dianggap sebagai ghibah. Kepada siapa problem rumah tangga kita diceritakan? Pertama, kepada orang yang bisa memberikan kita solusi. Ya, utamanya ini ibu-ibu ini, ya, ibu-ibu, para akhwat, problem rumah tangga Anda itu tidak boleh diceritakan kepada teman Anda, kepada keluarga Anda. Itu ghibah namanya, menggibahi suami Anda, menggibahi keluarga Anda. Kepada siapa diceritakan? Kepada orang yang kita yakin akan memberikan kita solusi. Jelas ya? Ya, datang kepada Ustaz, saya punya problem rumah tangga begini. Ya. Tapi jangan diceritakan kepada sembarang orang, hanya sekedar curhat. Saya mau curhat dulu ini, itu tidak dibolehkan. Kalau hanya sekedar curhat. Ya. Kenapa? Karena itu merupakan aib yang tidak boleh disebar. Dan aib ini tidak boleh diceritakan kecuali kepada orang yang dianggap bisa menyelesaikan problem ini atau bisa memberikan kita pandangan terkait dengan problem ini. Ya. Tapi kalau kepada sembarang orang sekedar curhat, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau curhatnya di medsos, diketahui oleh satu dunia, yaitu merupakan dosa yang sangat besar. Kemudian orang kedua yang boleh diceritakan tentang problem kita adalah, problem rumah tangga kita adalah hakim di pengadilan. Ya. Hakim di pengadilan. Jadi cuma dua, ya, cuma dua. Yang pertama adalah orang yang kita yakini bisa memberikan kita solusi, termasuk konsultan, konselor rumah tangga, ya, ustadz misalnya. Yang kedua adalah hakim di pengadilan. Selain itu kita tidak diperbolehkan untuk menceritakan problem rumah tangga kita. Ya. Kemudian di antara etika problem rumah tangga adalah jangan melibatkan pihak keluarga. Kalau sudah
saling berselisih antara istri dengan suami, maka usahakan jangan melibatkan pihak keluarga. Asma bintu Abi Bakar datang untuk melibatkan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ayahku, ini suamiku memukul saya. Abu Bakar mengatakan apa? Jangan libatkan saya, itu urusan kalian berdua. Pulanglah wahai Asma, bersabarlah, itu bukan urusan saya. Ya, jadi kita ini kalau kita sudah menjadi seorang mertua, ya, maka hendaknya kalau bisa jangan terlalu ikut campur urusan keluarga putra putri kita. Ya, jangan terlalu ikut campur. Kalau bertengkar, jangan ikut campur. Ya, ya. Jelas ya, itu persoalan, kecuali kalau problemnya sudah parah. Kecuali kalau problemnya sudah parah sekali, maka keluarga bisa datang untuk menjadi penengah, pendamai. Ya, sudah tidak bisa lagi didamaikan. Tapi selama itu hanyalah problem biasa, keluarga tidak boleh, ya, tidak boleh saling ikut campur dalam problem rumah tangga. Ya. Ya, ada kisah ini diceritakan oleh Syekh Sulaiman Al-Jubailan, salah seorang dari Arab Saudi. Ya, seorang pengantin baru menikah. Suaminya adalah orang kaya dan istrinya orang kaya. Karena sama-sama kaya, maka maharnya cuma 1 real. 1 real itu berapa ribu? 4.000 rupiah. Ya. Maharnya cuma 1 real. Karena sama-sama orang kaya. Ya. Tapi karena problem mahar 1 real itu, ya, mahar 1 real itu mendatangkan problem yang besar. Kenapa? Karena suami ketika bercanda kepada istrinya, dia katakan apa? Oh ya, wahai istriku yang berharga 1 real. Iya, wahai istriku yang berharga 1 real, ya, yang cukup untuk memberi satu gelas Pepsi. Iya. Istrinya kan namanya pengantin baru, ingin mendapatkan panggilan kasih sayang, jelas ya, pengantin baru, ya. Ya, karena candaan suaminya sudah kebanyakan, wahai istriku yang berharga 1 real dan sebagainya, istrinya marah dan pulang ke rumahnya. Istrinya marah dan pulang ke rumah orang tuanya. Ayahnya tahu bahwa saya tidak bisa ikut campur dengan urusan 2 anak muda. Ayah istri. Maka ayahnya membiarkan istrinya tinggal di rumahnya. Ya, karena dia suruh pulang tapi anaknya tidak mau, maka dibiarkan pulang, dibiarkan tinggal di rumah, tapi ayahnya tidak mau tahu dengan persoalan. Dia ingin kedua anaknya menyelesaikan persoalan sendiri, problem mereka sendiri. Suaminya kemudian menangis. Ya. Suaminya siapa suruh menghina istri, ya. Ya, maka suaminya kemudian menelepon istrinya tidak angkat. Menelepon mertuanya angkat, dan kemudian mertuanya mengatakan, apa problem kalian? Ya, suami mengatakan begini, diceritakan, ya. Hanya persoalan panggilan, hanya persoalan apa? Candaan yang berlebihan. Ini juga problem, ya. Hanya persoalan candaan yang berlebihan. Oleh sebab itu ini juga candaan yang berlebihan tidak boleh, ya. Ya. Kemudian mertuanya merayu istrinya agar pulang, tidak mau. Akhirnya terpaksa melibatkan keluarga besar. Suami kemudian melaporkan itu kepada ayahnya. Ayahnya mengatakan itu kesalahanmu. Maka kita harus Kita harus turun tangan untuk mendamaikan kalian berdua. Datanglah ayahnya, semua keluarga datang dan mendamaikan. Kata ayahnya, saya akan berikan kompensasi kepada menantuku yang perempuan, kompensasi dengan syarat dia mau kembali lagi bersama denganmu. Kompensasinya berapa? 300.000 real. Ya, jadi yang tadinya cuma 1 real maharnya, sekarang diganti jadi berapa? 300.000 real. Itu berapa? Ya. Ya, 3 miliar kalau nggak salah. Ya. Ya, 300.000 real 3 miliar. Jelas ya, itu bagaimana contohnya, ya. Problemnya, ya, ketika mereka sudah kembali lagi, suami mengganti panggilannya kepada istrinya. Yang tadi dia mengatakan kamu itu seharga 1 Pepsi, sekarang dia mengatakan kamu itu seharga pabrik Pepsi. Ya, seharga pabrik Pepsi kan mahal sekali, jelas ya.
diganti, tidak berubah. Ya, tidak berubah. Tapi ya tentunya itu semua candaan, ya. Semua candaan dari suami. Intinya adalah bahwa kadang problem itu harus melibatkan pihak mertua, pihak keluarga. Tapi kalau cuma problem biasa, tidak perlu melibatkan pihak ketiga. Kalau sudah melibatkan pihak ketiga, problemnya akan bertambah besar. Ya, karena ya apalagi yang orang tuanya istri. Kalau sudah putri kita kalau kita ketahui dia dipukul oleh orang lain, problem itu kalau bagi kita. Jelas ya? Ya, problem sekali kalau bagi kita. Ya. Ya, maka lebih baik kita tidak ikut campur urusan mereka. Kecuali kalau problemnya sudah besar. Makanya juga orang yang baru menikah, yang baru pengantin baru, hendaknya tinggalnya jangan sama mertua. Jelas ya? Ya, hendaknya terserah mau disewakan apartemen, mau disewakan rumah, yang penting tinggalnya hendaknya tidak sama mertua. Tapi problem rumah tangga ada tiga level. Yang pertama problem alami. Yang kedua yang pertama level alami. Ya, level alami adalah level yang biasa terjadi sehari-hari. Ya. Yang biasa terjadi sehari-hari. Ya. Kemudian yang kedua adalah level sabar. Level sabar ini adalah problem yang menuntut kita untuk bersabar lebih lama. Kemudian yang ketiga adalah level berat. Level berat ini adalah problem rumah tangga yang menyebabkan pertengkaran besar dan masing-masing sudah memutuskan untuk pisah saja. Ya, ini problem level berat. Dan masing-masing punya solusi. Masing-masing punya solusi. Pertama adalah problem level alami. Apa ini level alami? Ya, problem level alami adalah misalnya saling berselisih dan berdebat pada persoalan-persoalan tertentu. Saling berselisih dan berdebat pada persoalan-persoalan tertentu. Ini terjadi biasanya hampir setiap hari. Ya, kita suami dan istri kadang berdebat. Jelas ya? Ya, kadang kita yang laki-laki memukul anak, ya, datang istri kita, ya, melarang kita untuk memukulnya. Terjadi perdebatan. Jelas ya? Ya, kadang juga istri kita memukul anak, kita juga datang. Atau pada persoalan-persoalan yang lain. Ya, ya, terjadi perselisihan pada misalnya belanjaan misalnya. Yang satu mau beli ini, yang satunya mau beli ini. Terjadi ya, perdebatan. Ya. Ini problem alami. Ini problem alami. Kemudian di antara problem yang alami adalah pelayanan yang kadang lambat. Ya. Pelayanan yang kadang lambat. Istri melayani kita lambat misalnya. Ya. Atau suami juga ya, memberikan belanja istrinya terlambat misalnya. Ini salah satu problem alami. Kemudian cemburu yang tak beralasan. Ya, cemburu yang tidak beralasan. Ini juga problem alami. Ya, problem alami. Ya. Ya, apalagi misalnya kalau sudah banyak inbox dari lawan jenis, ya, inbox kepada HP-nya suami atau HP-nya istri dari lawan jenisnya, kita suami melihatnya, oh ini juga kadang ada cemburu. Ya, istri juga melihatnya kadang ada sikap cemburu. Ini problem alami. Ini problem alami. Ya. Apa solusi dari problem yang seperti ini? Ya. Solusi yang pertama adalah karena dia adalah problem alami yang sifatnya ringan, tidak berat, maka solusinya adalah pertama, kalau bisa pura-pura tidak tahu, silahkan pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak peduli. Pura-pura tidak peduli. Ya. Misalnya istri kita ya, mohon maaf ibu-ibu, ya, kadang suka mengomel atau marah-marah tidak jelas. Ya. Apalagi kalau sudah mau datang bulan, ya. Jelas ya. Sikap kita sebagai seorang ya, laki-laki seharusnya adalah tidak perlu dipedulikan, Silakan tinggalkan ngomel sendiri, keluar diam-diam, ya. Ya, silakan ngomel sendiri di dapur, di rumah, Anda keluar diam-diam atau pura-pura tidur. Tidak perlu dipedulikan. Ya.
Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunda Aisyah radhiyallahu anha cemburu. Ya, kan suatu ketika Rasulullah ada di rumahnya Aisyah, lagi giliran Aisyah. Tiba-tiba datang seorang pembantu dari rumahnya Sofiyah. Pembantu dari rumahnya Sofiyah yang datang membawakan makanan untuk Rasulullah di rumahnya Aisyah. Bagaimana cemburunya itu Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Ini Rasulullah ada di rumahku, saya yang masakan, tiba-tiba makanannya berasal dari sainganku yang paling utama, ya. Karena Sofia kan dengan Aisyah itu saingan berat, karena umurnya hampir-hampir sama, cantiknya juga hampir-hampir sama, jelas ya, ya, cantiknya juga hampir-hampir sama, makanya saingan berat, ya, saingan berat. Makanya Aisyah ketika melihat ini Rasulullah ada di rumahku, hendaknya dia makan masakanku, tapi kok makan masakan dari sainganku. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Aisyah kemudian memukul tangan pembantu sampai piring itu jatuh dan pecah. Makanan berhamburan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah cuma mengatakan, wahai pembantu, kumpulkan itu makanan yang jatuh, kumpulkan, ambil piringnya Aisyah, berikan kepada Sofia sebagai gantinya, Ya, Rasulullah pura-pura tidak peduli dengan kesalahan Aisyah. Jelas ya? Kenapa? Karena Aisyah cemburu tanpa alasan. Cemburu tanpa alasan yang dibenarkan. Jelas ya, ini salah satu solusi. Pura-pura tidak, seperti kita juga ya, tidak usah kalau ada orang yang ngomel di rumah kita, pura-pura ya, tidak tahu ya. Kalau bisa pakai headset ya. Supaya ya, tidak jelas ya. Ya, demikian pula ibu-ibu juga harus demikian. Ya, kalau ada suaminya melakukan kesalahan dalam level yang alami, terlambat pulang, ya, tidak perlu kemudian ya, diomeli, ya, cukup saja ya, dibiarkan, ya. Baik. Kemudian di antara hal yang lain adalah ya, solusinya adalah kata maaf yang diberingi dengan sentuhan atau jabat tangan atau pelukan. Ya, ini salah satu problem. Ketika Rasulullah menikah dengan Sofiyah bintu Huyai ibn Akhtab, antum harus tahu bahwa Sofiyah itu ayahnya dibunuh oleh Rasulullah SAW. Ayahnya, suaminya, paman-pamannya dibunuh oleh Rasulullah dari Yahudi, karena dia kaum Yahudi. Setelah Rasulullah membunuhnya, tiba-tiba Rasulullah ingin menikah dengan Sofiyah. Sofiyah menjadi budak, jelas ya, ketika dibunuhi. Pada zaman dulu kan seperti itu, kalau menjadi tawanan perang, perempuannya jadi budak. Ketika Sofiyah jadi budak, Rasulullah kemudian memerdekakannya dan ingin dinikahi oleh Rasulullah. Bayangkan, seorang Sofiyah, ini suami yang akan menikahinya adalah orang yang membunuh ayahnya, membunuh suaminya, membunuh paman-pamannya, saudara-saudaranya. Ini problem besar, problem besar. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Jadi walaupun Rasulullah tidak bersalah, karena dia membunuh ayahnya Sofiyah, karena ayahnya Sofiyah adalah musuh besar umat Islam. Walaupun Rasulullah tidak bersalah, tapi Rasulullah tetap meminta maaf kepada Sofiyah. Wahai Sofiyah, mohon maafkan saya karena saya telah membunuh ayahmu dan suamimu. Kata Rasulullah, saya terpaksa membunuh mereka karena begini dan begini. Ayahmu itu begini wataknya, suamimu itu begini wataknya. Ya. Mungkin kalau kita renungi, ini mustahil Sofiyah bisa menerima. Tapi Sofiyah kemudian mengatakan, sebelum Rasulullah mengucapkan kata maaf, kata Sofiyah, orang yang paling saya benci di dunia ini adalah Muhammad. Orang yang paling saya benci di dunia ini adalah Muhammad. Ketika Rasulullah meminta maaf sambil menaikkannya di atas onta, ya. Jadi diangkat itu Sofiyah ke atas onta dan Rasul sambil meminta maaf. Kata Sofiyah, setelah saya melihat Rasulullah dan mendengarkan tutur katanya, dia berubah menjadi orang yang paling saya cintai.
Ya. Ini tentunya kita tidak akan bisa seperti Rasulullah, tapi kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa yang namanya permintaan maaf seorang suami kepada istri itu adalah hal yang sangat urgen. Walaupun suami kita tidak salah, jelas ya, walaupun kita suami menganggap saya ini tidak punya salah, tapi kok dimarah-marahi, jelas ya. Kalau Anda mau menjadikan itu bukan problem, minta maaf saja, jelas ya, silakan minta maaf saja, ya. Tapi jangan dengan minta maaf yang telah dipersiapkan sebelumnya. Itu problem kalau minta maaf yang sudah disiapkan, ya. Itu problem, ya. Ya, karena ada sebagian sekarang saya mendengar dari ikhwah itu sebuah strategi atau kaidah, ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin, ya. Itu problem, ya. Ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, itu problem, ya. Itu sebenarnya sebuah ini, tapi itu sebuah problem. Tidak dibolehkan seperti itu. Ya, jadi lebih baik minta izin daripada minta maaf, ya. Jangan dibalik, ya. Jelas ya. Ya. Kalau ada yang seperti itu di sini, ya, harap bertobat, ya. Baik. Kemudian salah satu solusi ketika terjadi problem dalam rumah tangga adalah saling mendoakan. Saling mendoakan. Jelas ya? Kalau adik ya istri kita, ya, kita memiliki problem dengan istri, kita doakan, ya. Karena dengan mendoakan, insya Allah semuanya akan hilang. Dengan saling mendoakan, kebencian itu akan kebencian dalam hati kita akan hilang, ya. Jadi kalau dibawa dalam sholat, doakan dalam sholat, ya, doakan dalam sholat, ya. Kemudian di antaranya adalah memberikan bantuan atau hiburan, ya. Istri kita suka marah-marah atau suami juga suka marah-marah, berikan ia bantuan, tawarkan ia bantuan, ya. Kalau seorang suami yang suka marah-marah, ya, pulang dari luar suka marah, istri hendaknya menawarkan bantuan, ya, saya pijit, ya. Bagus itu, ya. Itu sangat, ya. Kemudian kalau istri yang suka marah-marah, ya, suami berikan juga bantuan, ya. Nanti saya bantu, jangan marah-marah, nanti saya, ya, kasih hadiah, ya, selesai perkara, ya, jelas ya. Baik, ya. Atau hal-hal yang lain, ya, bisa diajak untuk menghibur, hiburan dan sebagainya, ya, bisa diantar untuk hiburan. Karena Rasulullah juga seperti itu menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya? Rasulullah pernah lomba lari dengan Aisyah. Ya, ketika Aisyah masih kecil, Rasulullah nomor 1 juara. Ya. Ketika Aisyah sudah gemuk, Aisyah sudah kalah. Ya. Ketika Aisyah masih kecil, Aisyah mengalahkan Rasulullah. Ya. Ketika Aisyah sudah gemuk, Rasulullah yang menang. Ya. Intinya adalah hal-hal yang seperti itu adalah hal yang kecil tapi bisa mencairkan problem yang ada. Di antaranya juga adalah, ya, tadi kita sudah katakan doa, ya. Doa ini sangat urgen dalam menyelesaikan problem. Ketika Rasulullah SAW akan menikahi Ummu Salamah, Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasul, saya ini wanita pencemburu, saya ini adalah wanita pencemburu, dan memang menikahi wanita yang pencemburu itu problem, ya. Menikahi wanita yang pencemburu itu salah satu problem, ya, salah satu yang akan membuat problem, ya. Wahai Rasulullah, saya ini wanita pencemburu, ya. Maka kalau engkau menikahi saya, problemnya akan sangat besar. Saya orang pencemburu, engkau memiliki banyak istri. Maka Rasulullah kemudian menghilangkan problem itu dengan berdoa kepada Allah. Jadi doa itu adalah hal yang sangat urgen dalam menyelesaikan, ya, berbagai macam problem rumah tangga. Baik, kemudian problem level sabar, level yang kedua. Misalnya problem itu, misalnya salah seorang pasangan melakukan atau terbiasa dengan dosa-dosa kecil, suka mendengarkan musik, ya, merokok, jelas ya, suka mendengarkan musik atau merokok atau maksiat-maksiat yang kita anggap bukan maksiat yang besar, bukan selingkuh, ya, bukan judi, bukan miras, bukan maksiat-maksiat yang kecil,
Ya, jelas ya, ini misalnya ya, suka nongkrong tidak jelas ya. Ya. Itu salah satu problem level sabar. Ya, salah satu problem level sabar. Kemudian salah satu problem diantaranya juga adalah perbedaan karakter dan sifat. Perbedaan karakter dan sifat. Ini juga merupakan problem level sabar. Ya. Ya. Ini problem level sabar. Ada yang pasangan yang cepat marah, ya. Ada pasangan yang cepat frustasi, ada pasangan yang cepat memukul. Ini problem level sabar. Termasuk pasangan yang tidak sekufu dari kehidupan duniawi. Ya. Istrinya dari orang paling kaya, kemudian suaminya orang yang miskin. Ini menuntut kesabaran yang sangat besar. Ini menuntut kesabaran yang sangat besar. Berbeda kalau suaminya kaya, istrinya miskin, itu tidak perlu kesabaran. Ya, lebih ringan. Tapi kalau istrinya orang kaya, baru suaminya level miskin atau level yang biasa, itu akan menuntut kesabaran yang sangat besar dari suami atau dari seorang istri. Iya. Kemudian di antara problem level kedua ini adalah perbedaan pendapat yang berefek pada hak dan kewajiban. Iya, perbedaan pendapat antara suami dan istri yang berefek pada hak dan kewajiban. Misalnya suami istri berpisah. Suami mengatakan kepada istrinya, pindah ke tempat saya. Istri mengatakan, saya jadi PNS di sini dan saya tidak bisa tinggalkan PNS saya. Atau istrinya mengatakan, di sini ada orang tua saya yang harus saya layani. Kalau saya pindah ke tempatmu, tidak ada orang tua saya, tidak ada yang bisa layani. Ini perbedaan pendapat yang akan berimplikasi pada hak dan kewajiban. Ya. Ini juga problem level sabar. Kemudian belum saling mencintai, dan merasa belum cocok. Ya. Sudah menikah tapi belum saling mencintai. Ini juga harus diperhatikan bahwa yang namanya jatuh cinta dalam Islam itu ya bukan cinta yang hakiki. Kata Syekh Yasir Al-Hazimi, beliau mengatakan yang namanya jatuh cinta itu tidak ada. Jatuh cinta pada pandangan pertama itu tidak ada. Kenapa? Kata beliau, karena jatuh cinta pada pandangan pertama itu adalah cuma rasa kagum. Cuma rasa kagum. Jelas ya, jadi kita ketika nazar dan kemudian dia ingin jadi istriku, itu bukan cinta tapi rasa kagum. Itu rasa kagum. Bukan cinta, itu bukan cinta tapi rasa kagum. Kenapa? Kata beliau, cinta yang hakiki adalah hasil dari interaksi, hasil akhir dari sebuah interaksi. Jadi cinta yang hakiki itu adalah hasil akhir dari sebuah interaksi. Jadi cinta itu akan lahir setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Jelas ya? Ini harap diperhatikan. Makanya orang yang pacaran, kebanyakan orang yang bercerai itu orang yang pacaran. Kenapa orang pacaran itu sebenarnya adalah bukan cinta, tapi dia adalah apa? Kagum saja. Iya. Mereka adalah cuma rasa kagum biasa, ya. Bukan cinta, ya. Ya, rasa kagum dan bukan cinta. Jadi cinta itu bohong itu, ya. Itu cuma kagum. Ya. Jelas ya? Jadi cinta itu adalah hasil akhir dan bukan muncul pada pertama kali bertemu, bukan, tapi dia adalah hasil akhir. Jelas ya? Itu makanya ya, untuk menandakan bahwa suami istri itu saling mencintai, tandanya adalah sampai akhir hayat. Itulah yang namanya saling mencintai. Ya. Tapi kalau cuma sampai 5 tahun, 4 tahun, itu belum ada yang namanya cinta. Itu namanya cuma pernikahan yang didasarkan atas rasa kagum. Baik, kemudian kalau terjadi problem, apa yang harus kita lakukan? Suami kita suka merokok. Ya, misalnya akhwat ini masih ada suaminya yang merokok misalnya. Ya. Atau ada suaminya yang menggandrungi musik, ya. Suka dengan musik dan sebagainya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Demikian pula misalnya akhwat, ya, masih suka pinjol misalnya. Ya. Ada itu, ya.
Ada itu ikhwah, saya pernah di Ireke di Buton Utara, ada itu ikhwah datang mengeluh, wahai Ustaz, istri saya ini terjerat pinjol. Terjerat pinjol. Pertama 50 juta, saya sudah bayar utangnya itu. Tiba-tiba yang kedua ini sudah katanya sudah mau tobat. Tiba-tiba beberapa bulan dia datang, utangnya dipinjol 200 juta. 200 juta, itu saya bilang problem juga ini kalau begini, ya. Ya, bayangkan, ya. Kalau terjadi problem seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah dialog yang serius, tapi dengan lemah lembut. Dialog yang serius, tapi dengan lemah lembut. Dialog, ya. Ya, harus diselesaikan secara baik. Ini problem ini. Ya, dan sekarang memang ibu-ibu itu, ya, akhwat insyaallah tidak ada. Ibu-ibu memang sekarang suka sekali dengan yang namanya pinjol itu, ya. Sekali tekan sudah dapat 10 juta. Ya, itu sangat luar biasa. Tetapi ya akibatnya sangat besar, ya. Saya tagihan 2 bulan kemudian, ya, ada yang sampai 50 juta, 60 juta. Ya. Itu karena problemnya adalah apa? Problemnya adalah circle pertemanannya. Ketika melihat tetangganya, melihat temannya, teman kerjanya, melihat ini, mereka juga sangat, ya, banyak, ya, pembeliannya, belanjanya, ditanya dari mana? Dari pinjol. Akhirnya juga ikut-ikutan. Ini problem, ya. Solusinya adalah dialog yang serius, tapi dengan lemah lembut, bukan dialog sambil, ya, main pukul atau saling, ya, marah-marahan. Dialog dengan kepala dingin untuk mencari solusi, untuk mencari solusi bersama. Kemudian membandingkan karakter buruk dengan segudang kebaikannya. Tadi seorang suami suka memukul istri. Istri yang dipukul suami hendaknya berpikir, ini suami saya ini kadang memukulku, tapi harus dibandingkan dengan kebaikannya yang lain. Ya, dia memukulku tapi dia memberikan saya nafkah, tidak kurang. Ya, jelas, ya, tidak kurang. Dia perhatian dengan keluarga, dia orang yang soleh. Nah, itu, ya, harus dibandingkan. Tapi kalau suami suka memukul, tidak juga memberi nafkah, ini yang problem besar, ya. Itu problem besar. Tapi kalau dia memukul, hanya sekedar memukul misalnya, suka marah-marah, tapi, ya, dia bertanggung jawab sebagai seorang suami, maka hendaknya bersabar lebih bagus. Kata Rasulullah, la yafruqu mu'minun mu'minah, la yafruqu mu'minun mu'minah idza kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Rasulullah, seorang suami tidak boleh membenci istrinya karena ada satu akhlak yang buruk. Atau seorang istri tidak boleh membenci, atau suami tidak boleh membenci istri, demikian pula istri tidak boleh membenci suami karena satu akhlak yang buruk. Kalau dia mendapatkan satu akhlak yang buruk dari suami atau istrinya, maka hendaknya dia apa? Memikirkan, suamiku atau istriku ini masih banyak kebaikan-kebaikannya yang lain. Ini cuma satu keburukan. Jelas, ya, satu akhlak. Meskipun demikian, tadi kita sudah katakan, kalau kita dapati, ya, ada suami yang apa namanya tadi menggandrungi musik misalnya, atau memukul istri misalnya, seorang istri harus berani untuk mendiskusikan itu. Jelas, ya, kita harus selesaikan ini, ya. Demikian pula seorang suami kalau mendapati istrinya misalnya, ya, mendapati istrinya masih, ya, tidak memakai jilbab misalnya, ya, atau memakai jilbab tapi jilbab yang seadanya, harus berani untuk duduk bersama dan mencari solusi, ya. Kemudian di antaranya juga adalah, kalau seandainya sudah sampai pada jalan buntu, maka hadirkan seorang pendamai, orang ketiga yang bisa mendamaikan. Orang ketiga yang bisa mendamaikan. Ya, kalau seandainya suami menggandrungi musik, ya, ya, tadi kita sudah sebutkan, atau sudah ada indikasi selingkuh misalnya, ya, belum terjadi tapi sudah ada indikasi baik istri atau suami, maka harus mendatangkan, kalau problemnya tidak selesai, maka datangkan seorang pendamai. Undang ustadz, undang ustadz atau orang yang dituakan untuk menjadi pendamai. Dan usahakan orang yang menjadi pendamai konflik rumah tangga kita adalah orang yang paham fikih, urusan agama rumah tangga, dan orang yang paham terkait
bagaimana menyelesaikan konflik rumah tangga. Ini sangat penting. Ya. Karena ada konselor yang hanya tahu bagaimana caranya menyelesaikan problem rumah tangga, tapi dia tidak paham tentang hukum fikihnya. Jelas ya? Misalnya terjadi problem rumah tangga, misalnya seorang suami, mohon maaf, dalam hukum fikih ya, seorang suami impoten misalnya. Seorang suami impoten. Dalam hukum fikih, suami itu diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk berobat. Itu hukum fikihnya. Kalau selama 1 tahun dia tidak mampu untuk berobat, maka istrinya berhak untuk meminta khulu. Ya, itu hukum fikih dalam Islam. Tapi kalau ada orang yang tidak paham, ya, dia dapati ini suami seperti ini, dia akan mengatakan apa? Kalau begitu minta khulu saja dari sekarang. Ya, dikatakan kepada istrinya minta khulu dari sekarang. Padahal tidak demikian. Hukum fikihnya suami diberikan kesempatan selama 1 tahun untuk apa? Untuk berobat. Itu beberapa hukum fikih, salah satu contoh. Ya, salah satu contoh kasus. Ya, kalau mendapati orang yang pendamai yang memahami hukum fikih itu lebih baik. Ya, tapi kalau jarang ada ya yang penting bisa mendamaikan, silakan. Ya, tapi kalau mendapati yang seperti itu maka problemnya banyak konselor kita belum memahami ilmu fikih secara mendalam. Maksud saya ilmu fikih dalam rumah tangga. Ya, kalau terjadi talak 1, talak 2, talak 3, bagaimana, apa yang harus dilakukan? Itu kan menuntut adanya pemahaman ilmu fikih yang sangat besar. Ya, jelas ya, ada orang yang datang, wahai Ustaz, saya telah mengatakan cerai kepada istriku 2 kali. Ya, apa yang harus dilakukan? Kalau tidak paham ilmu fikih, ya problem itu, ya salah satu problem. Ya, karena itu akan berbeda. Ya, kalau sudah selesai masa iddah atau belum selesai masa iddah. Ya, baik. Kemudian kita berpindah pada problem level berat. Problem level berat ini yang pertama, keberadaan orang ketiga. Keberadaan orang ketiga. Istri sudah selingkuh atau suami sudah selingkuh. Atau tadi suami menikah diam-diam. Ya, ini mohon maaf, ini beberapa problem seperti itu. Suami menikah diam-diam. Bahkan ada kasus seorang perempuan menikah diam-diam tanpa seizin orang tuanya. Ya. Ada seorang ustaz menceritakan, ada ikhwah telepon ke dia, wahai ustaz, sambil menangis, ini istriku akan dinikahkan. Istriku akan dinikahkan. Ustaz kemudian keheranan, kok itu istrimu tapi dia akan dinikahkan? Ya, tidak logis. Ya, itu istrimu tapi tidak dinikahkan. Dia mengatakan, Ustaz, itu istri kedua saya, Ustaz. Ya, saya menikah dengannya tanpa sepengetahuan istri pertama dan tanpa sepengetahuan ayahnya itu perempuan. Bayangkan. Ya. Ya, karena orang tua perempuan tidak tahu istrinya anaknya sudah menikah, maka dia tentunya akan menikahkan. Orang tua ingin menikahkan putrinya dengan orang lain. Jelas ya? Itu salah satu kasus yang ada. Ya. Kalau bagaimana kalau itu terjadi? Ya. Ya. Ini problem ya. Bagaimana kalau itu terjadi? Taib. Kemudian di antaranya problemnya adalah pertengkaran hebat yang terus menerus. Selalu bertengkar dan selalu berakhir dengan KDRT. Itu problem besar, itu problem level berat. Kemudian adanya maksiat yang besar. Suami sudah mabuk-mabukan. Ya. Suami sudah suka mabuk-mabukan, menjudi. Ini kan sudah problem berat, ya, level berat. Ya. Termasuk juga si istri sudah tidak lagi peduli dengan jilbab, dengan hijab. Sudah problem berat, ya. Kemudian ketiadaan nafkah lahir dan batin. Baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Ini juga problem. Kemudian banyaknya ungkapan kata cerai, sedikit-sedikit cerai. Ya, ini problem berat. Ya. Ya, makanya kalau menikah, kata yang harus dijauhkan dari lisan kita adalah kata cerai. Ya. Jadi kalau sudah menikah, kata cerai itu adalah satu kata yang tidak boleh ada dalam kamus otak kita. Ya. Itu cerai.
Karena sekali diucapkan sudah jatuh, sekali diucapkan sudah jatuh. Baik, apa kalau problem berat ini terjadi? Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, saling duduk bersama secara jujur untuk menyelesaikannya. Ya. Kedapati misalnya orang selingkuh, misalnya kita tidak, insya Allah, mudah-mudahan tidak, maksudnya orang lain. Ya, orang lain kita dapati salah satu pasangannya selingkuh, duduk bersama, selesaikan. Ya, duduk bersama dan selesaikan di situ. Ya, dengan perjanjian. Kemudian mendatangkan konselor penengah yang bisa mendamaikan, atau masing-masing punya pendamping dari masing-masing keluarga. Masing-masing punya pendamping. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, jika kalian khawatirkan ada pertengkaran di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam, seorang pendamai dari keluarga laki-laki dan seorang pendamai dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu, pendamai itu mengadakan perdamaian, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Jadi kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, maka cara mendamaikannya adalah suami mendatangkan pendamai dari pihak keluarganya dan istri mendatangkan pendamai dari pihak keluarganya. Kemudian bertemu untuk mendiskusikan problem itu. Jelas ya? Ya, untuk mendiskusikan problem itu. Kalau di antara kedua keluarga saling berdamai, kata Allah, maka mereka akan diberikan taufik. Ya. Tapi kalau di antara keluarga tidak berdamai, maka itu sudah menjadi keputusan bersama. Ya. Pisah sesuai dengan keputusan bersama. Kemudian, ya, problem berat ini, ya, diselesaikan, penyelesaian terakhirnya adalah di pengadilan. Jadi level alami dan level sabar itu tidak boleh sampai pengadilan. Jelas ya? Level alami dan level sabar itu tidak boleh sampai di pengadilan. Kalau sampai di pengadilan dan ya sampai di pengadilan, maka itu menunjukkan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang buruk. Ya, jelas ya? Keluarga yang buruk. Ya, karena hanya suami sering datang terlambat. Kalau hanya istri sering terlambat menyiapkan makanan, itu sampai di pengadilan, maka itu adalah keluarga yang buruk. Ya. Jadi level alami dan level sabar itu tidak boleh sampai pengadilan. Ya. Apa yang harus sampai pengadilan? Kalau sudah menjadi level berat. Ya, tadi sudah ada orang ketiga, kemudian suaminya suka bermaksiat dengan maksiat yang besar. Ya, seorang istri juga bermaksiat dengan maksiat yang besar. Ya, terjadi pertengkaran yang terus menerus, ya, dan sering berakhir dengan kekerasan rumah tangga. Ya, ini bisa sampai di pengadilan. Tapi sebelum itu harus menempuh, ya, cara-cara yang lain. Harus menempuh pertama, ya, mendatangkan pendamai, konselor pendamai untuk didamaikan. Tapi kalau tidak, maka silakan ke pengadilan. Dan di pengadilan itu para jamaah sekalian, di pengadilan itu, kalau orang ke pengadilan, itu artinya problem itu tidak akan selesai. Ya. Pengadilan itu juga sudah paham. Jadi pengadilan itu mereka paham. Pihak pengadilan paham bahwa tidak ada orang datang di pengadilan, tidak ada suami istri datang ke pengadilan kecuali karena tidak bisa lagi didamaikan. Ya. Makanya di pengadilan itu jarang ada orang yang bisa berdamai. Ya. Jarang ada orang yang bisa berdamai. Ya. Dan kalau ada orang yang sudah menghadap pengadilan suami istri, itu artinya itu sudah problem yang, ya, problem itu tidak bisa lagi diselesaikan. Seharusnya pengadilan agama kalau sudah mendapatkan problem diselesaikan cepat. Jangan lagi ditunggu pengadilannya bulan depan, pengadilannya 2 bulan depan. Itu problem itu, ya. Jelas ya?
Kan kalau suami istri bercerai, datang di pengadilan, kapan duduk perkaranya? Menunggu bulan depan, 2 bulan depan. Dan pengadilan tidak mengetok palu perceraian kecuali apa? Kecuali 4 bulan ke depan. 4 bulan ke depan adalah masa yang sangat lama, ya, bagi pihak istri untuk menikah lagi dan pihak suami untuk menikah lagi. Selama belum ada ketok palu perceraian, keputusan perceraian dari pengadilan, Anda tidak bisa menikah. Jelas ya? Itu kezaliman sebenarnya. Ya, kezaliman dalam tanda petik. Ya, makanya dalam liku ilmu yang terbaru, ya, di Dewan Syariah Wadah Islamiyah itu menyoroti itu. Ya, menyoroti apa? Keputusan talak, cerai antara hukum syariat dengan hukum pengadilan agama. Ketika didalami, ternyata hukum pengadilan agama ini bisa berpotensi menzolimi. Ya, jelas ya? Misalnya talaknya sudah 1 bulan yang lalu. Talaknya sudah 1 bulan yang lalu. Itu sudah talak. Tapi si istri tidak bisa menikah lagi sampai apa? Keluar putusan pengadilan. Keluar putusan pengadilan sampai kapan? Kadang tahun depan, 6 bulan kemudian baru keluar putusan. Jelas ya? Bahkan mungkin kata cerainya sudah 6 bulan dilaporkan di pengadilan, 6 bulan lagi baru keluar putusan. 1 tahun istri seorang wanita terlunta-lunta tidak bisa menikah. Jelas ya? Ya. 1 tahun. Ya. Belum lagi seorang suami juga 1 tahun tidak bisa menikah kecuali dengan putusan pengadilan. Ya. Makanya ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan dalam persoalan. Baik, kemudian ya, ketika terjadi problem, misalnya istri tidak mau melayani suami, atau istri melakukan maksiat besar, ya, istri tidak mau menutup aurat, ya, istri misalnya tidak lagi melayani suami, apa yang harus dilakukan oleh suami? Allah sebutkan dalam surah, ya, An-Nisa, ya, bahwa yang pertama adalah suami menasihati istri. Suami menasihati istri. Kemudian yang kedua, kalau nasihat suami tidak diindahkan oleh istri, maka suami memboikot istri di tempat tidur. Suami memboikot istri di tempat tidur. Jelas ya? Ya. Tapi ada juga istri yang kalau diboikot di tempat tidur lebih senang. Ya. Ini problem. Ya. Ini problem kalau istri tidak tidur sama suaminya lebih senang, itu artinya problem rumah tangga yang besar. Kalau seorang istri lebih senang tidur sendiri daripada tidur sama suami. Jelas ya? Ya, makanya ini kata para ulama, seorang suami itu harus menjadikan istri itu senang tidur sama dirinya. Jelas ya? Seorang suami harus berusaha bagaimana istri itu senang tidur dengan dirinya. Intinya kalau si istri tidak tidur dengan suami, dia merasa kesepian. Nah, itu bagus itu. Ya, jelas ya? Kenapa kalau ya terjadi problem, itu akan sangat bermanfaat. Terjadi problem akan sangat bermanfaat. Seorang suami tidur di dalam rumah tapi tidur di tempat lain. Istri yang tidak terbiasa tidur sendiri itu pasti akan datang. Jelas ya? Pasti akan datang untuk meminta maaf. Ya. Jelas ya? Ya, makanya sebagian ustaz juga mengatakan ya, ketika menikah Anda harus berusaha semaksimal mungkin agar istri kita itu tidak bisa tidur sendiri. Ya, pokoknya dia harus tidur sama kita. Karena itu akan sangat bermanfaat ketika terjadi problem. Ya. Ini bukan rahasia umum ya. Ini bisa diketahui oleh semua. Kemudian yang ketiga, kalau si istri ketika diboikot, boikot itu artinya seorang suami tidak boleh tidur di luar rumah, harus tidur dalam rumah, tapi tidak seranjang, tidak sekamar dengan istri. Ya, marah-marahan. Kemudian yang ketiga adalah dipukul. Ya, dipukul dengan pukulan biasa. Kalau si istri tidak lagi mendengarkan kita, maka dipukul. Ya. Tapi pukulan kepada istri bukan pukulan yang mematikan atau pukulan yang bisa membuat masuk rumah sakit. Ya. Pukulan kepada istri yang tidak mau melayani suami atau istri yang tadi melakukan kemaksiatan yang sangat besar adalah pukulan biasa yang
tidak membuat tubuhnya memar. Ya, pukulan biasa ya, pukul punggungnya ya. Ya, karena kalau memukul itu ada pada pukulan ya, aturan pukulan dalam hadis itu yang pertama tidak boleh menyasar wajah, yang kedua tidak boleh menyasar bagian tubuh yang berbahaya. Itu dilarang. Ya. Pertama tidak boleh menyasar wajah, tidak boleh memukul wajah. Kenapa? Karena wajah itu adalah tempat yang paling mulia. Wajah itu adalah anggota tubuh manusia yang paling mulia. Ya, kita kalau nador kita ke istri atau istri ke kita sebelum menikah, yang dilihat itu bukan betisnya, bukan tangannya, bukan. Yang dilihat adalah wajahnya. Kenapa? Karena wajah itu adalah bagian yang paling mulia pada manusia. Jelas ya? Jadi disyariatkan nador agar kita melihat wajah bagian tubuhnya yang paling mulia. Ya. Kapan dipukul itu penghinaan. Kapan dipukul maka itu adalah penghinaan. Makanya menempeleng itu adalah penghinaan yang paling besar itu kalau menempeleng ya. Dibagi pukul kepala atau pukul pinggang dan sebagainya ya. Yang kedua menghindari ya, tempat-tempat yang berbahaya. Ya, jadi dipukul. Ya, dipukul dengan pukulan yang tidak membuat masuk ke rumah sakit dan tidak memar, pukulan biasa. Supaya sadar bahwa suamiku ini benar-benar marah. Kemudian tidak boleh menendang ya dan tendangan. Kemudian kalau suami suka bermaksiat kepada Allah atau tidak memberikan nafkah kepada istri, atau suami memaksa istrinya untuk bermaksiat kepada Allah, maka istri tidak boleh menaatinya. Ketaatan kepada suami itu harus berbanding lurus dengan nafkah yang suami berikan. Kalau suami tidak memberikan nafkah, maka istri berhak untuk tidak taat. Ya, jadi kalau ada problem, ini suami tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya setengah tahun, 1 tahun, maka si istri tidak berhak untuk taat. Karena ketaatan kepada suami itu harus berbanding lurus dengan nafkah yang suami berikan kepada dirinya. Ya. Artinya istri boleh tidak taat kalau suaminya tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan hak-haknya. Baik. Kemudian bila terlanjur terjadi talak 1 dan talak 2, ya, sampai jam berapa? 10 menit lagi. Bila terjadi, enggak ada tanya jawab setelah asar ya. Baik. Bila sudah terlanjur adanya talak 1 atau talak 2, ini problem persoalan talak. Persoalan talak adalah persoalan yang sangat rumit, lebih rumit daripada persoalan haid. Ya. Persoalan talak adalah persoalan yang sangat rumit, lebih rumit dari persoalan haid dan nifas. Karena persoalan yang paling rumit itu persoalan haid dan nifas. Dalam ilmu fikih, haid dan nifas itu persoalan paling rumit. Tapi persoalan talak itu lebih rumit lagi. Ya. Dan antum harus pahami bahwa ini para ibu-ibu, para akhwat, persoalan hukum yang paling sulit itu adalah persoalan yang berkaitan dengan kaum wanita. Itu persoalan yang paling sulit. Bahkan kata sebagian ustaz, ya, ayat-ayat Al-Quran yang paling sulit dihafal itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita. Itu paling sulit dihafal. Ya, di akhir juz kedua, ya, itu paling sulit dihafal. Ya, tentang yang berkaitan dengan wanita. Tujuannya apa? Apa hikmahnya apa? Ya, hikmahnya adalah ya, agar kita ini tidak bermudah-mudahan untuk bercerita tentang wanita. Jelas ya? Ya, kita kan bapak-bapak ini kalau sudah bertemu yang diceritakan itu sebenarnya ya, banyak tentang wanita. Jelas ya? Ya, tentang wanita. Ya. Beda dengan ibu-ibu, kalau mereka bertemu mereka tidak menceritakan kita semua, mereka menceritakan hal yang lain. Agar hikmahnya adalah agar kita ini tidak bermudah-mudahan untuk bercerita tentang wanita.
Makanya dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berkaitan dengan wanita itu sulit untuk dihafal. Ya. Baik. Seandainya terjadi talak 1 dan 2, ya, maka boleh rujuk dengan beberapa pertimbangan. Ya. Boleh rujuk dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, memikirkan kembali kebaikan-kebaikan pasangan kita. Kalau sudah terjadi perceraian, pikirkan kembali, ya, kebaikan-kebaikan pasangan kita. Apalagi kita sudah memiliki anak misalnya, ya, itu harus dipikirkan. Kemudian sabar dan qanaah dengan karunia Allah, ya, harus sabar dan merasa cukup dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, sudah mungkin misalnya ada orang yang sudah menceraikan istrinya, talak 1, talak 2, dia kemudian, oh, saya bersabar saja, merasa cukup saja dengan pemberian Allah, tidak perlu lagi, ya, melakukan ini. Ya. Kemudian rujuk. Kemudian pengorbanan demi masa depan anak-anak. Ya, kalau sudah punya anak, berkorban saja. Ya, dan saya kira ini banyak. Ya, banyak itu, ya, ya, kaum wanita ingin cerai dari suaminya, tapi karena dia memikirkan masa depan anak-anaknya, maka dia bersabar. Banyak, ya, hal yang seperti itu. Ya. Kemudian, ya, ini yang disebutkan dalam Al-Quran, kadang dengan mengizinkan suami untuk menikah lagi, kadang, ya, kalau terjadi, ya, perceraian atau khawatir istrinya diceraikan, maka kadang seorang istri merelakan suaminya untuk menikah lagi, kadang, ya, mohon maaf, ya, ibu-ibu, ya, tapi kadang. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 28. Wa in khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Kata Allah, kalau seandainya seorang wanita khawatir ya, suaminya akan menceraikannya, maka tidak apa-apa bagi keduanya untuk melakukan perdamaian. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan seorang suami yang ingin menceraikan istrinya karena dia tidak butuh lagi pada istrinya, dia ingin menceraikannya. Ya, sedangkan istrinya masih ingin menjadi istri dari orang tersebut. Ya, maka salah satu solusinya adalah suami itu menikah lagi tanpa menceraikan istri yang pertama. Ya, itu salah satu makna dari itu. Jadi kadangkala itu menjadi solusi, kadangkala itu menjadi solusi. Jelas ya? Tapi harus diingat bahwa menceraikan istri karena tidak butuh lagi dengan istri tersebut merupakan hal yang tidak dibolehkan. Ya, menceraikan istri karena tidak butuh lagi dengan istri itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Ya, karena ada sebagian orang yang berdalil dengan kisah Saudah bintu Zam'ah. Saudah bintu Zam'ah dalam sebuah hadis dikatakan bahwa dia memberikan giliran bermalamnya Rasulullah di rumahnya kepada Aisyah karena dia khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Karena dia sudah menopause, dia khawatir akan diceraikan oleh Rasul. Maka dia mengatakan, "Ya Rasul, jangan ceraikan saya, cukup giliranku diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha." Tapi hadis ini hadis yang lemah. Hadis ini hadis yang lemah, tidak benar. Ya, problemnya ada sebagian praktisi poligami yang praktikkan ini. Ya, dia ceraikan istri pertama karena istri pertama sudah menopause katanya. Ya, demi untuk menikah lagi dengan istri keempat yang lain. Ya, ini kesalahan yang sangat besar. Ini kesalahan yang besar. Ini juga tidak dibolehkan dalam Islam. Jelas ya? Ya, ini bukan berarti kita menceritakan tentang motivasi poligami, tidak. Ya, mohon maaf para istri-istri kita mohon maaf kepada mereka, bukan itu. Ya, bukan kita menceritakan. Tapi ini berkaitan dengan apa? Dengan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita kaji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, ya, taib. Jadi konflik rumah tangga, ya, kita sudah sebutkan solusi-solusinya dengan beragam solusi, ya, dan solusi terakhir ada di pengadilan. Ya, kalau tidak lagi menemukan titik temu, solusi terakhir adalah di pengadilan. Tapi ingat, kalau sudah di pengadilan,
maka perceraian itu dihitung dari saat kita mengucapkan kata cerai, bukan dihitung dari saat kita mengucapkan kata cerai di pengadilan. Karena kadang suaminya mengucapkan kata cerai 2 bulan lalu kemudian di pengadilan dia ucapkan kata cerai di hadapan pengadilan 2 bulan depan, 4 bulan. Ya. Jadi kita ini harus menghitung dari awal mula kata cerai, dan jangan hitung ucapan perceraian di depan pengadilan. Anggaplah ucapan perceraian di hadapan pengadilan itu sebagai formalitas, ya. Sebagai syarat formalitas untuk mendapatkan surat perceraian misalnya. Tapi bagi kita harus menganggap bahwa perceraian itu sudah terjadi sejak 2 bulan lalu. Ini untuk kalau sudah masuk ke pengadilan. Dan jarang ada orang kalau sudah masuk pengadilan, jarang ada orang yang rujuk, jarang itu. Ya. Dan orang pengadilan pun tahu. Kalau sudah datang ke pengadilan, orang pengadilan tahu bahwa ini adalah orang yang tidak bisa lagi diselesaikan di luar sana, dan mencari solusi terakhir di pengadilan. Jelas ya, ini terkait dengan persoalan pengadilan. Intinya adalah tidak ada problem yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan, ya, kecuali adalah problem yang sudah tidak lagi bisa diselesaikan secara baik, yang apabila ya tetap suami istri tetap bersama, maka tetap akan mendatangkan problem yang sangat besar, maka itu harus dipisah. Dan memang kadang jalan terakhir itu adalah perceraian. Apalagi tadi kasusnya adalah kasus seorang suami suka bermaksiat, atau istri suka bermaksiat, atau terjadi perselingkuhan. Nah, itu memang jalan terakhirnya adalah perceraian. Ya, tapi kalau masih bisa diselamatkan, ya silahkan. Tapi seringkali atau mayoritas jalan terakhirnya adalah perceraian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Saya kira demikian kajian singkat kita pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Silakan, ada tanya jawab. Tanya jawab setelah asar ya. Baik. Tes.